Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Economy. Pak Reza, Menkyu sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar di tahun ini kuartal ketiga kita akan masuk ke jurang resesi. Nah, tapi dari sisi fundamental seperti apa sebenarnya ekonomi kita, Pak Reza? Ini kembali yang tadi seperti yang sudah kita diskusikan ya. Yang paling penting saat ini sebetulnya penguatan kembali daya beli dan permintaan. Ya, jadi kalau kondisi itu kita kembali, confidence itu jalan kembali, baik itu dari sudut permintaan maupun dari sudut produksi, saya yakin fundamental kita itu masih dalam kondisi yang siap untuk kembali lagi bangkit. Financial market kita jauh lebih baik bila dibandingkan misalnya dengan krisis sebelumnya. Ya, memang yang saat ini yang harus kita jaga banget itu UMKM, ya, dan itu yang merupakan fokus besar dari pemerintah. Dan yang kedua juga kita terus menjaga kekuatan dari sektor koperasi kita, ya, baik itu dalam menjaga balance sheet mereka dan juga memberikan modal kerja yang tetap supaya mereka bisa tetap produksi. Jadi memang saat ini yang paling penting tadi itu, Mas, bagaimana daya beli, confidence untuk mulai beraktivitas, dan tadi seperti kata Mas Ari juga bagaimana confidence investor untuk masuk kembali. Jadi ini semuanya aspek yang kita akan fokuskan terutama dalam menghadapi kesehatan ini, karena ini memang kuncinya. Kalau ini kita bisa selesaikan dan kita memberikan suatu keyakinan, saya masih melihat fundamental kita masih bisa membantu pertumbuhannya. Seperti kita ketahui, ekspektasi di pasar multilateral untuk tahun depan itu Indonesia kembali di kisaran 5-6%. Jadi itu sendiri merupakan refleksi bahwa kondisi fundamental kita itu masih relatif kuat. Oke, baik. Pak Ari, kalau Anda melihatnya fundamental ekonomi kita seperti apa? Karena tadi kalau Pak Reza mengatakan beberapa poin, kalau misalnya itu jalan, maka fundamental kita akan baik. Nah, kalau pandangan Pak Ari sendiri sebagai akademisi, seperti apa Pak Ari? Jadi kalau kita melihat ya, ada beberapa sektor yang dalam situasi sulit ini masih positif, ya, pertanian, informasi dan komunikasi, ada real estate, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang penting basic. Dan untuk meningkatkannya lagi, kita perlu meningkatkan konektivitas, ya, terutama antara kota-kota. Karena sebagian besar dari daya beli kita itu ada di kelas menengah dan di kota-kota. Tidak kota besar aja, tapi kota. Dan itu bisa terjadi jika ada rasa aman, ya. Dan juga kita juga harus memanfaatkan adanya ketegangan di antara superpower yang menimbulkan relokasi industri. Ya. Itu bisa dijadikan modal nanti. Karena kita tidak bisa mengharapkan sekarang ekspor lah, ya. Tapi potensinya kalau ada relokasi itu, ya, maka karena industri-industri itu berorientasi ekspor, itu nanti bisa menjadi pilar, ya, untuk memperluas rantai pasokan, ya, sehingga daerah Batang segala macam itu bisa disambung dengan UMKM di sana, sehingga membentuk satu kesatuan daya beli, linkage dari mulai hulu ke hilir. Oke. Saya beralih ke Pak Iwan. Pak Iwan sendiri melihat kalau misalnya kondisi ekonomi kita ini yang masih belum ada kepastian, apa kira-kira strategi yang akan dilakukan oleh pelaku usaha nih Pak Iwan? Iya, jadi kepastian itu menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu yang kita inginkan itu adalah adanya koordinasi yang baik ya antar berbagai pemangku kebijakan ya, antara pusat dan daerah ya, jangan ada misalnya friksi atau ketidaksesuaian. Terus kemudian antar kementerian dan lembaga, antara daerah dengan daerah. Kenapa? Karena kita kan tidak sendiri-sendiri. Kalau kemudian terjadi simpang siur memang membingungkan pelaku usaha dan membingungkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak ada satu daerah yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa ada koordinasi dengan yang lain. Jadi Jakarta nggak mungkin akan selesai dengan sendirinya kalau tidak terintegrasi dengan Bogor, Tangerang, Bekasi, dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dan seterusnya. Itu harus satu tim yang kemudian sama-sama sepakat untuk membangun sebuah cara penyelesaian pandemi ini gitu, karena akarnya itu kan di situ, di pandemi itu sendiri.
Oke, poinnya adalah koordinasi semua pihak agar pandemi ini bisa segera berakhir begitu Pak Iwan. Ya, terakhir Pak Iwan, closing statement dari Anda, kira-kira bagaimana ini baik itu pelaku usaha dan juga masyarakat menyikapi jika nanti terjadi resesi begitu? Ya, kita menyikapinya itu sudah sebuah kenyataan hidup yang mau nggak mau kita harus hadapi. Kita jangan patah arang, jangan frustasi, ya kita harus tetap bangkit. Ya, caranya ada 3 itu yang tadi saya katakan. Kalau pemerintah kita minta 3 T itu, yaitu tracing, kemudian testing dan treatment. Sedangkan masyarakat patuhilah protokol COVID itu ya, pakai masker, jaga jarak, cuci, dan kalau bisa pakai face shield. Ya, itu cara kita untuk bisa mengendalikan penularan yang lebih parah. Oke, baik. Tracing, testing, dan treatment itu harapan permintaan dari para pelaku usaha, khususnya dari Pak Iwan ya. Saya beralih ke Pak Reza, closing statement dari Anda Pak Reza. Bagaimana ini masyarakat menyikapi resesi ini nanti? Ya, kembali tadi yang penekanan Pak Iwan tadi bahwa memang ini kita harus bersama-sama menghadapi krisis pandemi ini. Jadi kita harus hidup sehat dengan COVID ini, tetap beraktivitas dengan COVID ini. Dan yang paling penting juga bahwa optimisme itu akan terus seiring dengan penangguhan dari penyelesaian dari permasalahan COVID ini. Jadi ini yang memang yang sedang menjadi fokus saat ini, baik itu melalui program PSBB maupun program pemulihan ekonomi nasional ini. Oke, jadi fix ya bahwa pemerintah mengutamakan kesehatan sebelum nanti baru memperbaiki ekonomi. Saya ke Pak Ari. Pak Ari, closing statement dari Anda Pak Ari. Ya, jadi kita lihat ya bahwa sifat manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita lihat ya di Eropa yang dinyatakan bagus ya tidak ada penularan karena lockdown, begitu dibuka mereka langsung pesta, langsung ke pantai sehingga terjadi penularan. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, bahwa relaksasi tetap harus disertai dengan kewaspadaan yang tinggi, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apa? Ini kita tidak tahu jenis virusnya. Bahkan nanti seandainya sudah ada vaksin, maka perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap harus dilakukan. Karena ini dunia sudah berubah. Ya, jadi kita harus ingat itu karena keberlanjutan ekonomi sangat tergantung pada perilaku hidup bersih dan sehat kita. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Iwan, dan juga Pak Reza sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Pemirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.